Guys, selama ini kita dibohongi terus. Ternyata Pak Jokowi sebenarnya seperti ini guys. Seperti apa kira-kiranya Pak Jokowi ini? Ayo kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. So, pada kali ini saya akan mereaksi ya tentang satu tajuk berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Nah, di sini ada satu tajuk yang mana berbunyi seumpama ini. Selama ini kita dibohongi terus. Ternyata Pak Jokowi sebenarnya seperti ini. Apa ceritanya nih? Jadi ayo kita saksikan sama-sama bagaimana Pak Jokowi ini sebenarnya. Ini video dari channel Betarindo ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Betarindo dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe ini channel, sila subscribe. Jadi saya mau mendengar, mau mengetahui bagaimanakah sosok Presiden Jokowi ini. Dikatakan sebenarnya seperti ini. Saya pun tidak tahu macam mana Presiden Jokowi ini. Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini. Jom. Timpangan. Dia punya cara ya, penampilan, baju tidak dimasukkan ke dalam dengan baju warna putih, dilepasnya di luar, lepas tu gulung itu apa, lengan panjang dia gulung sampai ke siku. Dia ini cukup sederhana yang saya tengok Presiden Jokowi ini. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ini masa dia angkat Joko sumpah kan? Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam Pemilu Presiden 2014. Dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta atau Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi inilah dirinya sebenarnya, berasal guys. dari keluarga sederhana. Bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, di bagian dia menekuni perhutanan. profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota masa budaya, begitu dan ya? kota batik. Pada Kota tanggal batik. 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Penyokong-penyokong Jokowi itu penuh, guys. Pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden. 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye.
Wih, ramainya. Ini macam stadion Joko Widodo Bung Karno. lahir dari pasangan Notomir Harjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya Ini dari 4 ibunya ya? bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari namanya Karanganyar, kecil ya? sementara kakek dan Mulyono. neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah. Dan Tengoknya, usahanya itu, masa kecilnya, sudah berusaha berjualan. Nah, ini yang patut dicontohi ya. Ada usaha begitu. uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah sudah mengalami bekerja. pergusuran rumah sebanyak 3 kali. Pergusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga. Kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Nah, sekarang sudah jadi presiden. Dia sudah merasa patutlah kan. Dia punya jiwa tuh, betul-betul jiwa yang jiwa rakyat. Dan dia menjadi diri sendiri ya, Presiden Jokowi ini. Jadi bila ada kisah seumpama ini, patutlah dia punya cara kepimpinan, cara dia melayani, menyantuni rakyat begitu cukup teliti dan juga cukup sopan ya. Sebab dia sudah rasa apa perasaan bila diusir macam tu. Jadi dia sudah rasa. Jadi itu yang saya nampak, dia tahu bagaimana perasaan orang yang diperlakukan begitu. Wow, menarik. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Setelah lulus SD, menumpang ia rumah kemudian paman. melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ini ia lulus dia SMP, punya sejarah, ia sangat ingin masuk akademik. SMA Negeri 1 Surakarta. Namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo tanggal 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Dengan Kaisang. kemampuan Baru akademis dia yang kawin dimiliki, Kaisang, kan? Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil itu dia menyelesaikan punya pendidikannya dengan project judul yang skripsi, dulu-dulu ya, studi dengan tentang ayahnya. pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan Tahun di area 85. hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Dia ini Namun, pakar hutan ia kan guys. merasa tidak betah dan pulang Betul. menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Niono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, Di tempat pamannya ya? ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun nggak dibayar, guys. 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Michael Romagnan yang akhirnya ini memberinya Michael. panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Itu saya ada tengok tuh, yang bule tuh kan. Dengan kejujuran dan Bagi kerja nama kerasnya, Jokowi. ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia Masa ingin tuh dia baru menerapkan masuk kepemimpinan politik. manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Di situ dia terinspirasi ya. Bila balik dari overseas, balik ke negaranya, baru dia terfikir macam mana mau membuat seperti negara itu.
Oh, itu. Oke. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan presentasi suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Itu Di bawah cabarannya. kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Wow. Salah satunya Menjadi adalah kajian, kemampuan guys. komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Bus Batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai Saya sekejap guys. Saya mau sharing ya. Cara Jokowi punya pertuturan, cara penyampaiannya cukup teliti ya. Dia tidak terus menyampaikan begitu. Yang saya nampak banyak part-part yang dia seumpama memikir dulu baru dia cakap. Jadi dia ketika mengungkapkan satu perkara dia memikirkan dulu. Dia tidak sebarang cakap begitu. Kalian perasan nggak guys? Kalau dia ketika berucap banyak diam sejenak baru dia menyampaikan pidatonya begitu. Ayo kita lanjut. kawasan seperti Jalan Selamat Riyadi dan Arsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Wow. Selain itu, Jokowi Mantap. juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat Pedagang pencapaiannya kaki ini, lima memanusiakan manusia. Wah, ini upgrade nih. pada tahun Wow. 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian pada tahun melebihi 2012, 90%. ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena Ini yang saya dengar tengok dari kisah dia punya pembelajaran, dia punya kuliah ya. Ini menunjukkan dia sampai ke university ya, mendapat pengiktirafan. Yang saya dengar-dengar ada yang mengatakan bahwa sijil palsu itu, ini dorang sepatutnya tengok ini guys. Tengok ini sejarah hidup Presiden Jokowi. Jangan bagi saya lah kan tidak seharusnya menuduh gitu tanpa sebarang bukti. Tapi ini ternyata dia mempunyai pendidikan, lepas itu ada perniagaan. Patutlah dikatakan ternyata Jokowi sebenarnya seperti ini. Oh, baru tahu guys. Oke. merupakan kader PDI Perjuangan, maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Megawati Soekarno Putri yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi Prabowo PDI Subianto. Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur, karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Seperti yang Masya Allah. ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan, wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan ia Megawati. menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati ramainya akhirnya manusia. menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Dan Wow, Jokowi begitu mengumumkan sekali bahwa ya. ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Mantap. Itu kisah hidupnya, kisah perjuangannya, macam mana dia dicalonkan jadi gubernur sampai Selepas pengumuman dicalonkan ini, jadi presiden. IHSG dan rupiah naik Oh. nilainya. Dan dikaitkan dengan Wow. sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional. Ya guys, saya pernah nampak kenyataan Presiden Jokowi. Tempat yang pertama dia datang selepas dia dilantik presiden di Papua guys. Itulah tempat yang antara terawal yang dia kunjungi di Papua. Tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017. Atas prestasinya, oleh majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008. Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Cahayapurnama atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam 10 tokoh 2006. Atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur, Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI 2012. Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara. Ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya. Kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Atas kemampuannya mensosialisasikan program-program pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak. Ia diganjar sebagai Marketer of the Year 2012 oleh Marketless Conference 2013. Wah, mantap. Itulah kisah hidup Presiden Jokowi sebelum dia jadi wali kota. Ada ceritanya selepas dia jadi wali kota sampai jadi presiden. Nah, itulah Presiden Jokowi. Jadi selama ini kita hanya mendengar ya berita-berita yang sentiasa merendah-rendahkan Presiden Jokowi, tetapi mereka tidak tahu di belakang tabir bahwa Presiden Jokowi yang saya tengok inilah kenyataannya. Jadi semua pemimpin itu bagus, cuma bergantung pada individu tuh macam mana dia bawa cara kepimpinannya. Kalau macam Presiden Jokowi ini dia sudah melalui kehidupan yang susah, lepas tu dari segi macam mana perusahaan, lepas tu macam mana jadi gubernur, lepas tu jadi presiden. Jadi dia sudah lalui itu, dan dengan pengalaman itulah dia menyelami masyarakat Indonesia tu. Touching itu sampai guys. Jadi wow, saya tidak dapat berkata apa-apa. Sebenarnya inilah salah satu sosok ya antara sosok pemimpin yang saya kagumi, yaitu Presiden Jokowi. Jadi ternyata dia membawa Indonesia itu meningkat naik ya. Dia menjadikan Indonesia itu dipandang oleh negara asing dan menjadikan Indonesia disegani dan dihormati oleh banyak negara di dunia ini. Buktinya apabila Presiden Jokowi antara orang yang berpengaruh di dunia. Nah guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi tahniah, syabas, dan semoga Bapak Presiden terus diberi kesehatan, terus diberi semangat dan diberi kekuatan untuk memikul tanggung jawab memimpin negara Indonesia. Itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.